Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita masih pada pembahasan tentang ayat-ayat tentang sabar yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di awal dari bab sabar ini, bab sabar ini. Setelah sebelumnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersabar dan untuk kita melakukan musabarah. Di antara tafsiran dari musabarah yang disebutkan oleh para ulama adalah kita harus lebih sabar daripada orang kafir dan orang musyrik. Harus lebih sabar dalam seluruh kategori sabar yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdir yang Allah tetapkan. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih sabar lagi, ya. Tidak boleh kemudian orang kafir, orang musyrik malah lebih sabar untuk belajar penyimpangan mereka, mendakwahkan penyimpangan mereka daripada seorang mukmin, daripada seorang penuntut ilmu, apalagi penuntut ilmu Ahlus Sunnah. Harus menjadi orang yang paling bersabar dalam melaksanakan seluruh tiga kategori dari sabar tersebut. Wa qala ta'ala, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat berikutnya tentang sabar. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Sungguh kami akan uji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu yaitu berupa ketakutan. Al-khauf yaitu ketakutan, kekhawatiran ada musibah. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa akan ada ujian. Ujian berupa adanya kekhawatiran atau ketakutan. Wal ju', kemudian lapar. Wa naqsim minal amwal, kemudian kurang harta. Wal anfus, kemudian ujian tentang masalah nyawa, ya. Ada kerabat kita meninggal, kawan kita meninggal dan seterusnya. Wath thamarat, kurangnya buah-buahan, ya. Musim paceklik misalkan. Jadi di sini para ulama menjelaskan bahwa ini beda antara al-ju' dengan wa naqsim minats thamarat. Al-ju' sudah disebutkan sebelumnya, lapar, kelaparan. Di sini wa naqsim minal amwal, bisa jadi orang-orang tersebut, ya, mereka tetap tercukupi kebutuhan primernya dalam masalah makanan, tetapi panen buah-buahannya itu yakni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti biasanya. Maka ini juga termasuk ujian. Wabasyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap musibah yang ada di dunia ini berarti terkait sabar kategori ketiga, ya, sabar tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir Allah. Setiap musibah yang ada di dunia ini, kalau seseorang tersebut bersabar, berarti sabar kategori ketiga tadi kita sebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira, wabasyiris sabirin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar tersebut. Jadi ketika ada musibah, maka kalau kita bersabar untuk menghadapi musibah tersebut, maka ini adalah yakni ada bisyarah, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keutamaan sabar, pahalanya besar. Makanya kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di ayat, menukil untuk ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yaitu orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahalanya tanpa hisab, tanpa batasan hitungan-hitungan tertentu. Ini dalil pengecualian kata para ulama, karena ada dalil yang menjadi pondasi dalam masalah ini, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, al-hasanah bi'asyrati amsalha ila sab'ati mi'ati dhifin ila at'afin katsira, yaitu amalan kebaikan itu akan diberikan pahalanya, ya, al-hasanah bi'asyrati amsalha,
yaitu diberikan pahalanya 10 kali lipat, ila sab'in mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsira, sampai berkali-kali lipat banyak sekali. Itu hukum asalnya untuk amalan-amalan kebaikan. Ya, diberikan pahala 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau berkali-kali lipat, banyak, ya, lebih dari 700. Akan tapi untuk sabar pengecualian, tidak ada hitungannya. Ya, ini maksudnya adalah ini banyak sekali. Ya, ini adalah pengecualian. Ini adalah keutamaan dari sifat sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahala itu untuk orang-orang yang bersabar, pahala mereka itu tanpa perhitungan, tanpa batasan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala kepada mereka. Ya, maka ini adalah kemuliaan dan keutamaan dari sabar. Sabar jenis apa? Kategori apa? Tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya. Yaitu sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar untuk menjauhi apa-apa yang Allah haramkan, kemudian yang ketiga sabar terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalkan seseorang itu bersabar, dia sholat 5 waktu, itu juga butuh kesabaran. Ya, dia puasa Ramadan, itu juga butuh kesabaran. Dia bersedekah, itu juga butuh kesabaran. Dia birrul walidain, dia butuh kesabaran. Itu butuh kesabaran. Dia menuntut ilmu syar'i, butuh kesabaran. Dia berdakwah, butuh kesabaran. Maka pahala atas amalannya tersebut dengan pahala sabarnya ini dihitung berbeda, kata para ulama. Ya, itu hitungannya berbeda. Pahala solatnya dengan pahala sabar untuk melakukan solatnya, ini dua amalan yang berbeda. Jadi bayangkan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa yakni maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalur-jalur untuk kebaikan itu dari banyak pintu. Satu amalan tapi dari beberapa sisi jalur pahalanya. Ya, salatnya sama, puasanya sama. Akan tapi ketika itu diiringi dengan sabar, dan tentunya pasti diiringi dengan sabar kalau orang tersebut memang melaksanakan amalan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban sambil menggerutu, salat sekedar untuk menggugurkan kewajiban, ya. Tapi kalau dia melaksanakan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia bersabar, berarti bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi di setiap amalan ketaatan tersebut ada pahala untuk amalan ketaatan itu sendiri dan ada pahala untuk sifat sabarnya. Pahala untuk sabarnya itu sendiri. Dalam menuntut ilmu syar'i ada pahala untuk menuntut ilmu syar'i dan ada pahala untuk sabar dalam menuntut ilmu syar'i. Dalam menghafalkan Al-Qur'an, dalam menghafalkan hadis, dalam memurajaah ilmu, dalam amalan kita untuk hadir di majelis ilmu, duduk di kajian, itu juga butuh kesabaran. Amalannya sendiri berpahala, kesabarannya juga berpahala. Bahkan disebutkan di sini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, orang-orang yang bersabar itu diberikan pahala untuk mereka tanpa perhitungan, tanpa batasan. Banyak sekali ya yang akan diberikan pahalanya untuk sabar tersebut, sabarnya tersebut diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Sesungguhnya orang yang bersabar dan memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Ini termasuk perkara yang besar. Ini termasuk perkara yang azm, perkara yang besar. Sampai bisa memaafkan orang lain. Ini perkara yang besar. Naam, perkara yang berat. Tapi ketika dia bersabar dan melakukan hal tersebut, padahal dia sebenarnya mampu untuk misalkan balas dendam misalkan. Atau kalau balas dendam ini kesannya buruk ya. Yakni kisos, yakni balasan setimpal, ya, balasan setimpal. Yakni dalam Islam ada keadilan. Ya, seperti misalkan kita bicara kisos tadi. Misalkan ada orang yang membunuh, misalkan ada orang membunuh secara sengaja orang lain, naudzubillah min dzalik. Nah, keluarga korban itu harus ditanya oleh ulil amri. Ini syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ulil amri itu nanya dulu kepada keluarga korban. Antum mau ini dikisos pelakunya atau antum mau maafkan?
Ya. Maka yang adil gimana? Qisas, betul tidak? Nyawa dengan nyawa. Tapi kalau misalkan mau bersabar dan memaafkan, maka ayat ini berlaku. Innama wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Orang yang bersabar dan memaafkan, maka itu termasuk perkara yang besar. Perkara yang besar secara tingkat kesulitannya dan perkara yang besar secara pahalanya. Pahalanya besar. Ya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa ini terkait dengan apa berarti? Sabar kategori ketiga ya, sabar untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya adalah sabar untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan musibah, orang lain misalkan membunuh salah satu anggota keluarganya, kemudian dia mau bersabar dan memberikan maaf kepada orang tersebut. Maka ini termasuk perkara yang besar. Tingkat kesulitannya dan tingkat pahalanya juga. Tetapi kata para ulama, ini harus melihat maslahat madharat. Kalau orang tersebut, kalau kita berikan maaf, dia itu malah menjadi-jadi, ya, maka tidak memberikan maaf pada orang tersebut itu justru yang lebih baik. Kayak tadi misalkan, ternyata yang membunuh anggota keluarganya, auzubillahi min dzalik, itu adalah orang yang memang suka membunuh gitu ya. Kalau misalkan orang ini, anggota keluarganya ini memberikan maaf, ini kayaknya zon kita begitu ya, prasangka kuat kita, kayaknya nanti dia gak akan kapok, dia akan melakukan hal itu lagi. Maka dalam kasus ini tidak boleh memberikan maaf. Justru yang paling terbaik, justru yang dikehendaki oleh syariat malah, yaitu apa? Minta kepada ulil amri untuk kenakan balasan yang setimpal. Ya, jadi dalam masalah memberikan maaf itu harus melihat kepada maslahat dan madharat. Kepada orang yang melakukan hal tersebut, tidak selamanya memberi maaf itu adalah hal yang terbaik. Naam, secara hukum asalnya memberi maaf itu adalah yang lebih baik, hukum asalnya. Apa dalilnya? Ayat ini. Tetapi kalau misalkan dia memberikan maaf tapi ternyata menimbulkan lebih banyak kemadharatan, ya, karena memberi maaf itu berarti apa? Tujuannya adalah mewujudkan islah. Tapi kalau ternyata kemudian memberikan maaf malah tidak terpenuhi islah tersebut, maka jangan beri maaf, tapi berikan balasan yang setimpal. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan melakukan islah. Jadi maaf dan islah itu dikaitkan dalam ayat tersebut. Barang siapa yang memaafkan dan melakukan islah, maka pahalanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi maaf itu harus dikaitkan dengan islah. Harus dilihat apakah akan terbentuk islah atau tidak. Apakah akan terbentuk islah atau tidak. Kalau kemudian ternyata diberikan maaf, ternyata ini malah tidak akan berujung kepada islah, maka yang lebih tepat pada kondisi tersebut adalah dia minta untuk dibalas dengan balasan yang setimpal. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kalau kita mau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah tentunya. Dengan cara apa? Ikhtiarnya. Usahanya apa? Bersabar dan salat. Ini sabar dan salat disebutkan di ayat ini. Ini adalah bentuk ikhtiar untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bisa dengan berdoa, tapi juga harus diiringi dengan sabar dan salat. Ya, sabar itu adalah berarti apa? Di sini dari ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa sabar itu adalah pintu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Salat juga pintu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu adalah amalan ibadah badaniyah, ya, rukun Islam nomor 2 setelah syahadat. Fardu ain hukumnya diwajibkan kepada setiap muslim tanpa terkecuali, kecuali kalau nanti ada penghalang seperti haid misalkan begitu ya.
Ini adalah ibadah yang paling mulia. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah badaniyah yang dilakukan badan yang paling mulia. Yang paling membuat Allah ridha. Yani di antara amalan-amalan ibadah ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada sunnah, betul tidak? Itu ibadah antara ketiga hal itu. Enggak ada ibadah yang mubah. Ada ibadah yang fardu ain, fardu kifayah atau sunnah. Nah, kita lihat mana yang paling utama? Ibadah fardu ain, fardu kifayah atau sunnah? Fardu ain yang paling utama. Nah, ibadah fardu ain yang paling utama setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa? Salat, rukun Islam yang kedua. Betul? Jadi ini adalah amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ibadah setelah tauhid, setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita melakukan amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah ini adalah pintu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umum, mencakup salat fardu dan mencakup juga salat sunnah. Walaupun tadi kita katakan ya, salat yang dimaksud fardu ain, dari tadi kita bicara salat yang fardu ain. Salat sunnah itu adalah tabe, mengikuti salat fardu, melengkapi salat fardu, menyempurnakan salat fardu sehingga hukumnya diikutkan. Sebagaimana kaidah fikih at-tabi'u tabi'. Ya. Sesuatu yang mengikuti, hukumnya mengikuti. Jadi walaupun ini hukum asalnya adalah untuk salat yang fardu ain, tadi kita sebutkan bahwa hikmahnya itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling mulia. Ya, amalan fardu ain yang ada beberapa disebutkan di rukun Islam, setelah syahadat, setelah tauhid. Tauhid itu juga fardu ain. Kemudian setelah itu apa? Salat, zakat, puasa, haji jika mampu. Betul? Nah, apa hukum haji? Jika mampu, apa hukum haji? Fardu ain, fardu kifayah atau sunnah? Fardu ain. Ya, jadi ketika kalau mampu, ya itu syaratnya. Nah, jadi ketika seseorang tersebut melaksanakan amalan ibadah salat yang fardu ain, maka ini hukum asalnya. Itu adalah amalan ibadah badaniyah yang paling dicintai oleh Allah. Maka salat sunnah, salat yang lain yang hukumnya sunnah ataupun fardu kifayah, ada salat yang fardu kifayah. Ya, sebagian ulama berpendapat misalkan salat Id hukumnya fardu kifayah. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya salat yang hukumnya di bawah fardu ain mengikuti. Masuk dalam ayat ini juga. Ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalau ada yang bertanya, bagaimana maksudnya Ustaz, yakni kita misalkan mau minta pertolongan kepada Allah, kita mau lulus ujian misalkan, atau mau diterima kerja misalkan, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Gimana logikanya? Sebagian orang berkata, gimana logikanya? Saya pengen lulus ujian, minta pertolongan dengan sholat. Kalau mungkin minta pertolongan dengan sabar, mungkin masih bisa dilogikakan. Sabar untuk gimana cara lulus ujian, bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan dari Allah? Sabar untuk belajar, sabar untuk murojaah ilmu tersebut. Ya, sabar mungkin masih bisa dilogikakan. Kalau sholat gimana logikanya? Ya, maka sebagian orang itu ketika berusaha untuk melogikakan, tidak masalah seperti ini, mencari hikmah, mencari memahami supaya memahami lebih baik begitu ya. Tapi tentunya dengan akal yang sahih dalam usaha untuk memahaminya. Gimana logikanya? Logika yang sahih. Maka yang banyak dilewatkan oleh orang-orang adalah tadi kan pertanyaannya, gimana caranya Anda mau lulus ujian, gimana caranya diterima kerja misalkan, minta pertolongan kepada Allah dengan sholat, gimana maksudnya? Logikanya gimana? Banyak orang melupakan bahwa siapa yang memberikan kita seluruh nikmat yang ingin kita dapatkan tersebut? Siapa yang bisa membuat kita bisa lulus ujian, kemudian mendapatkan kerja, ataupun hajat apapun yang kita inginkan tersebut? Siapa yang memberikan itu semua? Siapa yang memberikan seluruh nikmat ini kepada kita? Allah Subhanahu wa taala, betul? Allah Subhanahu wa taala. Itu logikanya, kelas selesai. Ya. Jadi kita ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah bentuk pertolongan. Ya, itu sudah bentuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu logikanya, selesai. Jadi itulah logika yang sahih, akal yang sahih, yaitu kita meyakini, kita menyadari bahwa ini yang memberikan
Seluruh nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pakai logika yang digunakan oleh orang liberal atau bahkan digunakan oleh orang kafir. Mereka tidak mau tahu bahwa, mereka tidak mau percaya bahwa nikmat yang diberikan kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Mereka tidak mau mengakui hal itu. Mereka tidak mau mengimani hal itu. Maka kalau tidak mau mengimani hal itu, ya ini nanti akan menjadi sesuatu yang susah dilogikakan. Tapi kalau kita sadar, kalau kita mengimani bahwa seluruh nikmat yang kita dapatkan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka logikanya menjadi gampang, jelas. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ma'a di sini yakni ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ma'iyah, yaitu Allah itu bersama dengan hambanya. Nah, sifat ma'iyatullah, sifat ma'iyahnya Allah ini, ada ma'iyah yang umum, ada ma'iyah yang khusus. Ma'iyah yang umum, Allah bersama para hambanya, maksudnya seluruh hambanya, baik muslim ataupun kafir. Bersama dengan hambanya maksudnya adalah Allah mengetahui gerak-gerik mereka, Allah melihat mereka, Allah mendengar mereka, Allah mengetahui isi hati mereka. Baik muslim ataupun kafir, Allah ketahui itu semua. Ini sifat ma'iyatullah yang umum. Allah bersama hambanya, baik itu muslim ataupun kafir. Bersama maksudnya apa? Bersama di sini maksudnya adalah Allah mengetahui seluruh gerak-gerik mereka, melihat mereka, mendengar mereka. Ya, tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'iyah ammah, ma'iyah yang umum. Ada ma'iyah yang khassah, ma'iyah yang khusus, yaitu Allah bersama orang-orang yang beriman. Allah bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini ma'iyah ammah atau ma'iyah khassah? Ma'iyah yang umum atau ma'iyah yang khusus? Ma'iyah yang khusus, ma'iyah khassah. Kenapa? Karena as-sabirin di sini ya adalah, maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Sungguh kami akan uji kalian sampai kami mengetahui di mana di antara kalian itu yang al-mujahidin, yang berjuang di jalan Allah, was-sabirin, yang sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di ayat ini Allah menguji para hambanya sehingga Allah mengetahui di mana siapa saja dari mereka yang berjuang di jalan Allah dan siapa saja yang bersabar. Jadi ada ujian. Itu di antara tujuan ujian berarti di sini. Di antara tujuan ujian adalah untuk at-tamyiz, membedakan. Pertanyaannya sekarang, apakah butuh Allah nguji dulu baru Allah tahu mana yang berjuang di jalan Allah, mana yang bersabar dengan mana yang tidak? Apakah butuh Allah menguji mereka terlebih dahulu baru Allah kemudian baru tahu? Maka jawabannya adalah tentunya tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Sebelum itu terjadi Allah sudah mengetahui. Dalil-dalil yang lain yang menyebutkan hal tersebut. Ya, seluruh apa yang akan terjadi hingga hari kiamat Allah perintahkan al-qalam, pena, untuk menuliskan di Lauhul Mahfuz. Jadi itu karena Allah maha mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para hambanya. Jadi jangan sampai kita membaca ayat ini melupakan dalil-dalil yang lain, kemudian kita menyimpulkan Allah baru tahu sampai setelah Allah menguji, Allah baru tahu mana yang berbuat baik, amalan ketaatan kepada Allah, mana yang sabar dan mana yang tidak. Jangan sampai cuma mengambil ayat ini saja melupakan dalil-dalil yang lain yang banyak sekali yang menyebutkan bahwa Allah sudah mengetahui sejak zaman azal, sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum diciptakan seluruh makhluk Allah sudah mengetahui siapa yang akan berjuang di jalan Allah, siapa yang bersabar dan siapa yang tidak. Karena Allah adalah Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Jadi ayat ini digunakan sebagai dalil oleh sebagian orang yang terpengaruh pemahaman Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah, ya. Mereka itu mengatakan bahwa Qadariyah yang ekstrim, mereka mengatakan bahwa Allah tidak tahu sampai itu dilakukan oleh manusia. Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan hambanya sampai hambanya tersebut melakukan hal tersebut.
ya ini adalah penyimpangan. Ini adalah sama saja dia tidak meyakini bahwa Allah adalah Al-Alim, zat yang Maha mengetahui. Jangan kira mereka tidak punya dalil. Dalilnya yang mereka bawakan ini di antaranya. Ya, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami akan uji kalian sampai kami mengetahui. Berarti baru mengetahui setelah diuji. Ya, itu kata mereka. Maka kita katakan, tidak demikian kita dalam beragama. Tidak hanya dengan mengambil sebagian dalil saja, melupakan dalil-dalil yang lain. Makanya Syekh As-Sathri hafizahullah taala, Syekh Sa'ad As-Sathri hafizahullah, beliau berkata bahwa ciri khas dari seluruh orang yang menyimpang ahlul bidah adalah mengambil sebagian dalil, meninggalkan sebagian dalil yang lain. Ini karakteristik dari orang Yahudi. Pada hakikatnya mereka mengikuti jejaknya orang Yahudi, yaitu mengambil sebagian, membuang sebagian. Maka di sini jelaslah bahwa yang dimaksud kami akan uji kalian sampai kami mengetahui. Maksudnya adalah berarti apa? Berarti ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ya ada ilmu yang Allah sudah mengetahui sejak zaman azali, sejak zaman dahulu kala. Dan ada ilmu yang itu yang namanya disebut ilmu zuhur, ilmu yang itu menjadi tampak. Sehingga apa? Sehingga diketahui ya oleh seluruh makhluk. Kita mengetahui ini siapa yang berjuang, siapa yang tidak, siapa yang bersabar, siapa yang tidak. Ya, tujuannya adalah supaya orang tidak zalim, tidak berpikir bahwa Allah itu zalim. Kalau kemudian Allah sudah mengetahui siapa yang akan beriman, siapa yang tidak beriman. Kalau kemudian Allah langsung berikan balasannya, ini langsung masuk surga, ini langsung masuk neraka. Karena Allah sudah mengetahui sejak dahulu mana yang akan beriman, mana yang akan kufur. Kalau langsung ini masukkan surga, ini masukkan neraka, tanpa diberikan ujian, nanti gimana kira-kira? Maka bisa jadi kita akan berpikir ini zalim, betul tidak? Kenapa yang ini masuk surga, ini masuk neraka? Zalim. Makanya diberikan ujian supaya apa? Supaya dengan adanya ujian tersebut menjadi jelaslah bahwa memang orang ini memilih jalan kebaikan dan orang ini memilih jalan keburukan. Kita lanjutkan sejenak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Kami akan uji kalian, sungguh kami akan uji kalian sampai kami mengetahui siapa yang berjihad di jalan Allah dan siapa yang bersabar. Maka di sini kita lihat ya perintah-perintah yang Allah perintahkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu ada berupa masyaqqah, ada kesulitan ya, seperti misalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada masyaqqah di situ. Salat 5 waktu juga ada masyaqqah, puasa Ramadan juga ada masyaqqah, ada kesulitan. Ya, menahan lapar, menahan haus dan seterusnya. Maka itu dijadikan sebagai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ketika orang bersabar, berarti bersabar ini kategori pertama ya. Bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka ketika itu dijadikan sebagai ujian, ini pada hakikatnya adalah pintu kebaikan. Pada hakikatnya ini adalah pintu kebaikan supaya orang yang bersabar untuk melaksanakan ketaatan tersebut, dia akan diberikan pahala sabar yang tanpa hisab, tanpa perhitungan, ya banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun demikian, walaupun syariat Allah, amalan-amalan yang Allah wajibkan itu ada masyaqqah, tetapi tetap saja syariatnya Nabi Muhammad SAW ini sudah disifati oleh Allah di banyak dalil sebagai syariat yang mudah dibandingkan dengan syariat kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya, dibandingkan dengan kepada syariat kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, syariatnya itu berat, lebih berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil." Orang-orang yang mengikuti Rasul, mengikuti Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan tulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka temukan Nabi tersebut tertulis di sisi mereka di Taurat dan Injil. Sudah disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW di Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ini, kepada Nabi terakhir ini, Nabi Muhammad SAW? Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan kepada mereka, memerintahkan untuk melakukan perkara yang ma'ruf.
Wa yanhahum 'anil munkar, melarang mereka untuk berbuat kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan untuk mereka perkara-perkara yang baik, yang thayyib. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan kepada mereka hal-hal yang buruk, yang khaba'ith, yang buruk, yang kotor, yang jelek, diharamkan. Ya, jadi di dalam syariat Nabi Muhammad SAW ada beberapa karakteristik ini sifat dari syariat Nabi Muhammad SAW. Pertama, ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Kemudian wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang thayyib, yang baik. Kemudian wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan yang buruk. Kemudian yang terakhir apa? Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, yaitu melepaskan beban dan belenggu yang sebelumnya ada pada mereka. Mereka siapa yang dimaksud? Orang-orang kaumnya Nabi dan Rasul terdahulu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mensifati di ayat itu bahwa syariat Nabi dan Rasul terdahulu itu ada isr, ada aghlal, ada beban dan ada belenggu. Jadi berat. Ya. Ini tentunya atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat kepada kaumnya Nabi Musa, kepada kaumnya Nabi Isa, yakni orang-orang Bani Israel. Kita tahu bagaimana karakteristiknya, sifatnya orang Bani Israel, bagaimana keras kepalanya mereka dan bagaimana susahnya mereka untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan panjang lebar di Al-Qur'an. Itu kaumnya Nabi Musa, itu kaumnya Nabi Isa. Ya, sehingga ketika orang-orangnya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna. Syariatnya berat. Makanya di syariatnya Nabi Musa alaihissalam, orang yang membunuh orang lain, tadi kita bahas kisos. Di syariat Nabi Muhammad SAW gimana tadi? Ada orang bunuh sengaja orang lain, keluarga korban harus ditanya oleh ulil amri. Antum mau kisos ini, mau kami yang melakukan kisos, ulil amri yang mau melakukan kisos. Antum mau kami melakukan kisos atau antum mau memaafkan? Itu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Syariatnya Nabi Musa alaihissalam, orang yang membunuh orang lain sengaja ataupun tidak, ini harus dikisos. Jadi orang tabrakan di jalan, membunuh orang yang ditabrak, itu harus dikisos. Coba bayangkan. Berat? Berat. Betul? Nah. Mampu, kira-kira mampu tidak? Kalau itu syariatnya Nabi Muhammad SAW juga, oh nggak mampu. Nggak ada yang orang mau berkendara di jalan. Khawatir, betul tidak? Khawatir. Sengaja atau tidak sengaja? Yani qatl khata atau qatl amad? Pembunuhan sengaja atau tidak sengaja? Harus dikisos di syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau ada pakaian yang kena najis, kalau di syariatnya Nabi Muhammad SAW dibasuh dengan air sampai najisnya hilang, suci lagi. Tapi kalau di syariatnya Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis harus digunting dan dibuang. Kira-kira gimana kalau itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW juga? Compang-camping kita, betul tidak? Compang-camping. Jadi syariatnya berat, disifati oleh Allah sendiri di Al-Qur'an di ayat tadi, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, wal aghlal allati kanat alaihim. Itu disifati sebagai isr dan sebagai aghlal, beban dan belenggu. Ya, kenapa? Itulah hikmah, itulah yang paling maslahat untuk mereka di zaman itu, karena sifat mereka demikian keras dan seterusnya, syariatnya menjadi berat. Tapi untuk syariatnya Nabi Muhammad SAW, ini syariat yang mudah, syariat yang sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, ya, untuk menghafalkan Al-Qur'an sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana? Apakah kita mau bersyukur kepada Allah dengan cara bersabar, melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah yang sudah dipermudah tersebut, menjauhi keharaman yang Allah haramkan karena kita mau bersyukur kepada Allah, tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah. Kemudian kita, bagaimana kita mau sabar, ya, terhadap setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mempermudah syariat untuk Nabi Muhammad SAW. Apakah kita tidak bersyukur dengan cara melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran tersebut? Ya, ini harus kita renungkan masing-masing, ya, karena yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedermawanan dan kemurahan yang besar sekali, yaitu dengan cara
menurunkan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang mudah. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan masuk ke dalam hadis-hadis di sini ya, hadis-hadis yang terkait dengan sabar. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.